Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Diva Prasetya. Saya dari Fakultas Dakwah, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Video kali ini adalah untuk penyelesaian tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Ulumul Quran dengan dosen pengampu Ibu Agustriani Muzayana, MPD. Judul yang saya ambil pada video kali ini adalah muhkam dan mutasyabih. Pertama kita akan membahas tentang muhkam dan mutasyabih secara umum. Muhkam berasal dari kata hakam tu dabbah wa ahkam tu, saya menahan binatang itu, atau bisa juga diartikan sebagai saya memberikan hikmah kepada binatang itu. Jadi dapat diartikan muhkam ini yang dikokohkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengklaim bahwa seluruh ayat Al-Qur'an ini adalah muhkam. Mengapa? Karena seluruh ayat dalam Al-Quran ini adalah ayat yang kokoh, yang fasih, juga pengertiannya jelas. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Hud ayat 1. Itu mengenai muhkam secara umum. Lalu mutasyabih secara umum. Mutasyabih secara umum adalah apabila satu dari suatu hal itu menyerupai hal lainnya. Dan syubhah adalah keadaan di mana salah satu dari dua hal tidak dapat dibedakan dari yang lain karena adanya kemiripan di antara keduanya, baik secara konkret maupun abstrak. Firman Allah, wa utubihi mutasyabiha, mereka telah diberi buah-buahan yang serupa. Maksudnya sebagian buah-buahan yang ada di surga itu serupa dengan sebagian yang lain karena adanya kemiripan dalam hal warna, bukan dalam hal hakikat ataupun ras. Jadi mutasyabih juga bisa diartikan mutamathil, yaitu yang menyerupai dalam perkataan dan keindahan. Jadi tasyabbuh kalam adalah kesesuaian perkataan karena sebagiannya membenarkan sebagian yang lain juga sesuai maknanya. Jadi itulah pengertian mutasyabih secara umum. Udah kita jelaskan mengenai muhkam dan mutasyabih secara umum. Maka sekarang kita akan membahas tentang muhkam dan mutasyabih secara khusus. Kita masuk ke muhkam dan mutasyabih secara khusus. Ada beberapa perbedaan pendapat mengenai muhkam dan mutasyabih secara khusus. Tetapi kita akan bagi pengertian-pengertian tersebut, perbedaan-perbedaan tersebut menjadi 3 poin. Poin yang pertama, muhkam adalah ayat yang mudah diketahui maksudnya. Sedangkan mutasyabih adalah ayat yang sulit diketahui maksudnya. Bahkan terkadang hanya Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengetahui maksudnya. Yang kedua, muhkam adalah ayat yang mengandung satu segi, sedangkan mutasyabih mengandung banyak segi. Yang ketiga, muhkam adalah ayat yang maksudnya dapat diketahui secara langsung tanpa memerlukan keterangan lain, sedangkan mutasyabih sebaliknya. Nah, para ulama memberikan contoh mengenai ayat-ayat yang muhkam, yaitu ayat-ayat tentang nasikh, juga ayat-ayat tentang halal dan haram, ayat-ayat tentang ubudiyah, ayat-ayat tentang hudud, kewajiban, larangan, dan ancaman. Itu adalah contoh-contoh dari ayat yang muhkam. Sedangkan mengenai ayat-ayat yang mutasyabih, para ulama memberikan contoh, yaitu ayat-ayat mutasyabih adalah ayat-ayat yang mansukh, ayat-ayat yang membahas tentang asma Allah, ayat-ayat yang membahas tentang sifatullah. Seperti Quran surat Toha ayat 5, lalu ada Quran surat Al-Qasas ayat 88, Quran surat Al-Fat ayat 6 dan 10, Quran surat Al-An'am ayat 18, Quran surat Al-Fajr ayat 22, dan lain-lain. Juga awal-awal surat yang didahului dengan huruf hijaiyah atau yang biasa kita sebut dengan fawatihus suhar. Itu adalah ayat-ayat mutasyabih. Lalu bagaimana cara kita memahami ayat-ayat mutasyabih ini? Memahami ayat-ayat mutasyabih yaitu dengan takwil. Takwil adalah mengembalikan sesuatu pada makna atau maksud dari yang sebenarnya.
Jadi maksudnya menerangkan maksud dari Al-Quran. Nah, untuk memahami ayat-ayat mutasyabih, para ulama menggunakan takwil pada ayat-ayat tertentu. Takwil digunakan untuk menunjukkan 3 makna. Yang pertama, membalingkan suatu lafaz yang kuat atau lafaz yang rajih kepada makna yang lemah, yaitu marjuh, karena ada suatu dalil yang menghendakinya. Ini adalah pengertian takwil dari mayoritas ulama mutaakhirin. Lalu yang kedua, takwil dengan makna tafsir, yaitu menerangkan dan menjelaskan. Yang ketiga, takwil adalah pembicaraan tentang substansi atau hakikat tentang suatu lafaz. Dalam Al-Quran, ayat-ayat lafaz-lafaz mutasyabih yang maknanya serupa dengan makna yang kita ketahui di dunia, tetapi hakikatnya berbeda. Contohnya, firman Allah Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa. Kita tahu kata istawa, bertahta. Kita sudah mengetahui nih bagaimana maksudnya dari kata istawa tadi. Mengetahui maksud dari kata istawa, bertahta. Tetapi kita tidak tahu bagaimana kaifiatnya atau bagaimana caranya. Maka kata Malik dan juga ulama salaf lainnya meyakininya adalah wajib, sedangkan menanyakannya adalah bid'ah. Begitu juga tentang mizan atau timbangan. Begitu juga tentang jannah, kebun atau surga. Begitu juga tentang nar, neraka. Kita harus yakin terhadap berita-berita gaib itu. Tapi kita juga harus yakin bahwa berita-berita gaib itu lebih besar dan tidak sesuai dengan apa yang kita perkirakan. Karena hakikatnya dan hakikat dari perbedaan-perbedaan yang ada di dunia dan di akhirat ini tentunya hanya Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengetahuinya. Itulah untuk mengenai bagaimana memahami ayat-ayat mutasyabih, yaitu dengan takwil. Namun ada juga takwil yang tercela. Kita akan bahas di sesi selanjutnya. Takwil yang tercela adalah takwil dengan pengertian yang memalingkan lafaz dari makna yang kuat kepada makna yang lemah karena ada dalil yang menyertainya. Takwil ini seperti yang tadi saya katakan banyak digunakan oleh ulama-ulama mutaakhirin atau ulama-ulama belakangan ini. Contohnya ketika mereka mentakwilkan kata al-yad dengan al-qudrah. Kata al-yad yang bermakna tangan digantikan dengan kata al-qudrah yang berarti yang diartikan kekuasaan. Sebetulnya maksud dari para ulama tersebut mentakwilkan seperti itu karena untuk menghindarkan penetapan tangan bagi Khalik, mengingat makhluk juga memiliki tangan. Jadi untuk agar orang-orang tidak menetapkan tangan Khalik itu sebagaimana tangannya makhluk, maka diganti, ditakwil kata tangan itu dengan kekuasaan. Nah, hal ini sebetulnya menimbulkan kontradiktif. Mengapa? Karena kesannya terlalu memaksakan. Mengingat makhluk juga memiliki kekuasaan. Kita juga memiliki manusiaan. Kita sebagai makhluk memiliki kekuasaan. Manusia memiliki kekuasaan atas dirinya sendiri. Raja memiliki kekuasaan atas para rakyatnya, para tentaranya. Begitu juga hal lainnya. Makhluk juga memiliki kekuasaan. Jadi kesannya takwil ini terlalu memaksakan seperti itu. Jadi apabila qudrah yang ditetapkan itu betul dan mungkin, maka penetapan tangan itu tidak salah dan mungkin. Sebaliknya, jika penetapan tangan itu dianggap batil dan terlarang, maka penetapan qudrah itu juga batil dan terlarang. Dengan demikian, tidak dapat dikatakan bahwa lafaz ini ditakwilkan. Ya, wallahu a'lam. Jadi intinya, untuk terakhir kesimpulan, mukam dan mutasyabih itu adalah salah satu ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Mukam itu adalah ayat-ayat yang mudah untuk dijelaskan, mengandung satu segi, sedangkan mutasyabih itu sebaliknya. Mutasyabih itu tidak mudah untuk dipahami, bahkan terkadang ayatnya itu hanya Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengetahui maknanya. Terus ayatnya juga mengandung banyak segi. Contoh-contohnya sudah saya sampaikan tadi. Dan untuk mengetahui bagaimana memahami ayat-ayat mutasyabih, yaitu dengan takwil. Namun tidak semua ayat-ayat mutasyabih itu bisa ditakwilkan. Seperti misalnya ayat-ayat mutasyabih yang tidak bisa ditakwilkan adalah fawatihus suhar tadi. Fawatihus suhar itu tidak bisa ditakwilkan karena tidak ada pemaknaannya.
Sekian dari saya. Apabila ada kurangnya itu jelasnya datang dari saya, dan apabila lebihnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.